Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pembelajar bahasa Arab rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari isim-isim mansub. Kita akan pelajari isim-isim mansub. Namun, sebagaimana telah kita ketahui, bahwasannya i'rab pada isim itu ada berapa? 3. Yang pertama, rofa atau marfu. Yang kedua, nasab atau mansub. Yang ketiga adalah jar atau majrur. Kita telah pelajari yang pertama, yaitu marfu. Kita telah pelajari yang pertama, yaitu rofa atau marfu. Masih ingat ada berapa? Ada 7. Dan berarti kita masih punya 2 pembahasan. Yang pertama, mansub. Yang ketiga, majrur. Kita sudah selesai yang pertama, marfu. Berarti masih 2, mansub sama majrur. Nah, yang mansub inilah yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Namun, sebelum kita mempelajari yang mansub, terlebih dahulu kita akan mengulang isim-isim marfu. Apa saja? Yang pertama, fa'il, pelaku. Yang kedua, naibul fa'il, pengganti pelaku. Yang ketiga, mubtada, isim ma'rifah di awal kalimat. Yang keempat, khobar, penjelas mubtada. Yang kelima, isim kana, isim yang jatuh setelah kana. Yang keenam, khobar inna, khobar yang jatuh setelah inna dan saudara-saudaranya. Dan yang ketujuh adalah tawabid. Sekarang kita akan pelajari isim-isim mansub. Silakan kita simak di papan tulis. Isim-isim mansub ada 12. Isim-isim mansub ada 12. Banyak ya? Banyak. Namun jangan takut, jangan merasa susah. Karena ternyata sebatas yang saya ketahui, dari 12 isim mansub di sini, hanya ada beberapa isim yang sering keluar. Sering kita gunakan kaedahnya ketika kita membaca Arab gundul. Ternyata banyak kaedah-kaedah di sini, sebatas yang saya ketahui, jarang kita dapati di kitab gundul. Jadi intinya, jangan khawatir, jangan merasa takut. Ternyata dari 12 ini, hanya sedikit kaedah-kaedah yang sangat kita butuhkan. Yang pertama, maf'ul bih. Yang kedua, maf'ul li ajli. Yang ketiga, maf'ul mutlak. Yang keempat, maf'ul mutlak. Yang kelima, maf'ul ma'ah. Yang keenam, hal. Yang ketujuh, tamyiz. Yang kedelapan, musanna. Yang kesembilan, khobar kana. Yang ke-10 isim inna. Yang ke-11 munada. Dan yang ke-12 adalah tawabi. Jadi ada 12, namun saya ulangi lagi, jangan khawatir, hanya sedikit kaidah yang sangat kita butuhkan. Yang pertama, maf'ul bih. Apa sih pengertian maf'ul bih? Kita simak. Isim mansub yang pertama, maf'ul bih. Pengertiannya. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu mudah. Maf'ul bih adalah korban. Maf'ul bih adalah objek atau korban. Contohnya, Muhammad membeli pulpen. Muhammad membeli pulpen atau spidol. Nah, mana objeknya? Spidol. Nah, spidol itulah dalam bahasa Arab yang disebut dengan maf'ul bih. Dan dia mansub. Contohnya, Muhammad mengambil kertas. Muhammad mengambil kertas. Apa yang diambil? Kertas. Nah, kertas inilah dalam bahasa Arab yang disebut dengan apa? Maf'ul bih atau objek. Jadi intinya maf'ul bih itu adalah objek atau korban. Nah, maf'ul bih rofa, nasab atau jar? Nasab. Maf'ul bih adalah nasab. Kita lihat contohnya. Katabal waladud darsa. Katabal waladud darsa. Seorang anak menulis pelajaran. Ingat, kalau bahasa Arab itu didahulukan apanya dulu? Kata kerjanya.
Al-walad, seorang anak menulis pelajaran. Apa yang ditulis? Pelajaran. Yang ditulis pelajaran. Nah, inilah yang disebut dengan maf'ul bih. Seorang anak menulis pelajaran. Apa yang ditulis? Pelajaran. Nah, pelajaran inilah yang disebut dengan maf'ul bih. Siapa yang nulis? Seorang anak. Berarti dia apa? Pelaku. Ini yang disebut dengan fa'il. Ini pembahasan kemarin. Isim marfu. Namun, pembahasan kita terfokus pada isim mansub. Di sini adalah maf'ul bih ad-darsa. Rofa, nasab, atau jar? Nasab. Kenapa? Karena maf'ul bih termasuk isim mansub. Apa tandanya? Tandanya fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Masih ingat? Isim mufrad, rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Berarti isim mufrad, rofaknya, nasabnya dengan fathah. Isim mufrad, domah, fathah, kasrah. Berarti bacanya katabal waladud darsa. Kenapa dia nasab? Karena dia maf'ul bih. Contoh berikutnya. Syaribtul ma'a. Syaribtul ma'a. Saya meminum air. Apa yang diminum? Air. Berarti korbannya air. Nah, air inilah dalam bahasa Arab yang disebut dengan maf'ul bih. Rofa, nasab, atau jar? Nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Jadi yang benar, syaribatul ma'a. Kenapa dibaca ma'a? Karena dia nasab. Kenapa nasab? Karena dia maf'ul bih. Apa tandanya? Fathah. Maka bacanya syaribatul ma'a. Intinya maf'ul bih itu adalah objek. Dan objek itu harus mansub. Sekarang pembahasan kedua. Pembagiannya. Maf'ul bih terbagi menjadi dua. Sama. Ada maf'ul bih zahir, ada maf'ul bih domir. Ada yang zahir, ada yang domir. Apa domir? Kata. Ada yang kata ganti. Contohnya zahir. Doroba aliyun kalban. Doroba aliyun kalban. Ali memukul anjing. Apa yang dipukul? Anjing. Nah, anjing inilah yang disebut dengan maf'ul bih. Rofa, nasab, atau jar? Nasab. Karena dia objek. Maf'ul bih. Nasab karena dia objek. Doroba aliyun kalban. Kalban nasab. Dia sebagai maf'ul bih. Apa tanda nasabnya? Fathah. Karena dia isim mufrad. Ini maf'ul bih zahir. Ada maf'ul bih domir. Kata ganti. Contohnya. Dorob tuka. Dorob tuka. Saya memukulmu. Saya memukulmu. Siapa yang dipukul? Kamu. Yang dipukul kamu. Nah, ka di sini adalah maf'ul bih sebagai objek. Hanya saja bentuknya domir. Bentuknya apa? Domir. Jadi maf'ul bih itu ada dua bentuk. Bisa dohir, doroba aliyun kalban. Bisa domir, dorob tu ka. Nah, ka di sini adalah maf'ul bih. Sekarang kita memasuki pembagian fiil berdasarkan objek. Pembagian fiil berdasarkan objek, jadi di antara yang disebutkan oleh pengarang di dalam kitab Nahwu Sistem 40 Jam atau yang dikenal dengan Nahwu Muyassar, beliau membahas tentang pembagian fiil berdasarkan objek. Fiil berdasarkan objek ada dua. Ada lazim, ada muta'addi. Apa itu lazim? Lazim, kata kerja lazim adalah yang tidak butuh objek. Nggak butuh objek. Sedangkan muta'addi adalah kata kerja yang butuh objek. Contohnya lazim tidak butuh objek. Kharajal ustadu. Ustad keluar. Ustad keluar, kata keluar ini lazim. Nggak butuh objek. Ustad keluar, ya keluar sudah. Dia nggak butuh korban. Nggak butuh maf'ul bih. Inilah yang disebut dengan lazim. Kata kerja yang tidak butuh dengan apa? Objek.
Ada pula kata kerja mutaaddi yang butuh dengan objek. Contohnya doroba, memukul. Doroba Aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Kata memukul, dia butuh objek enggak? Butuh. Contohnya Ali mukul. Mukul apa? Butuh objek. Al-kalba. Oh, yang dipukul adalah al-kalba. Contoh lagi, akhroja. Ini mutaaddi. Akhroja Aliyun al-fulusa. Ali mengeluarkan uang. Kata mengeluarkan, ini mutaaddi. Kenapa? Membutuhkan objek. Jadi ternyata ada kata yang tadinya lazim, khoroja, bisa menjadi mutaaddi, akhroja. Dakhola, adkhola. Dakhola masuk, adkhola memasukkan. Seperti itu. Jadi intinya perlu diingat bahwasanya kata kerja itu ada dua. Ada lazim, tidak butuh objek. Ada apa? Mutaaddi, kata kerja yang butuh dengan objek. Saya ulangi, ringkasnya, ingat, maf'ul bih itu adalah apa? Korban. Maf'ul bih adalah korban. Ketika saya bilang, Ali mencuci baju. Nah, baju ini adalah korbannya, objeknya. Dan objeknya ini dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Maf'ul bih dan dia mansub. Maf'ul bih dan dia mansub. Sekarang kita masuki latihan. Latihan. Kita coba cari mana maf'ul bih. Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad makan roti. Muhammad makan roti. Apa yang dimakan? Roti. Berarti roti adalah objek. Bahasa Arabnya adalah apa? Maf'ul bih. Muhammad makan roti. Mana maf'ul bihnya? Ini al-khubza. Ini maf'ul bih. Makanya dia mansub. Apa tandanya? Fathah. Karena dia isim mufrad. Siapa yang makan? Ali. Berarti dia sebagai apa? Subjek. Dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Makanya dia marfu. Fa'il isim rafa. Jadi dia bacanya akala Muhammadun al-khubza. Fataha Aliyun al-babaini. Ali membuka dua pintu. Siapa yang buka? Ali. Berarti dia apa? Fa'il, pelaku, marfu. Apa yang dibuka? Babaini, dua pintu. Berarti dua pintu di sini disebut dengan maf'ul bih. Babaini maf'ul bih. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah ya. Tanda nasabnya adalah ya. Pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa ya? Karena dia musanna. Isim musanna alif ya ya. Rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Kalau rafa babani, kalau nasab babaini. Fataha Aliyun al-babaini. Alamtu Muhammadan al-fiqha. Saya mengajarkan Muhammad ilmu fikih. Saya mengajarkan Muhammad ilmu fikih. Siapa yang mengajarkan? Saya. Di sini tu, berarti fa'il dia. Tu di sini fa'il, tapi mabni karena dia dhamir. Alamtu Muhammadan al-fiqha. Saya mengajarkan Muhammad fikih. Siapa yang diajari? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai maf'ul bih. Pertama, saya mengajarkan Muhammad fikih. Yang diajari adalah Muhammad, yang diajarkan adalah fikih. Berarti fikih juga maf'ul bih. Dia maf'ul bih yang keberapa? Maf'ul bih yang kedua. Berarti sama-sama nasab. Bacanya alamtu Muhammadan al-fiqha. Ustaz, kapan dibaca Muhammad? Kapan dibaca Muhammadan pakai tanwin? Kapan dibaca al-fiqha enggak pakai tanwin? Pokoknya kalau ada alif lamnya, maka enggak boleh ditanwin. Ini kan enggak ada alif lamnya, maka dibaca tanwin Muhammadan. Namun intinya objek itu adalah maf'ul bih. Alamtu Muhammadan al-fiqha. Saya mengajarkan Muhammad ilmu fikih. Siapa yang diajari? Muhammad. Berarti objek. Objek berapa? Pertama. Apa yang diajarkan? Fikih. Berarti fikih adalah objek yang kedua. Berarti ada kata kerja yang membutuhkan dua objek. Seperti kata alama. Ini kata kerja yang butuh dengan berapa? Dua objek. Tadi kita bahas ada kata kerja lazim yang tidak butuh dengan objek.
Ada kata kerja mutaaddi yang butuh dengan objek. Dan mutaaddi ini ada bermacam-macam. Ada yang membutuhkan satu objek, ada yang membutuhkan dua objek. Yang keempat, amartuhu. Amartuhu. Saya memerintahkannya. Saya memerintahkannya. Siapa yang memerintahkan? Saya. Berarti tu adalah fa'il. Saya memerintahkannya. Nya. Siapa yang diperintahkan? Dia. Nya. Berarti nya, hu di sini adalah maf'ul bih. Berarti fa'ilnya domir, maf'ul bihnya juga domir. Amar tu hu. Tu-nya fa'il domir, hu-nya maf'ul bih domir. Contohnya lagi. Nasortu al-muslimin. Saya menolong orang-orang muslim. Siapa yang menolong? Saya. Saya sebagai apa? Fa'il, pelaku. Al-muslimin adalah maf'ul bih, korban. Pertanyaannya, tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya dengan ya. Kenapa dengan ya? Karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, rofa dengan wawu, nasab jer dengan ya. Maka bacanya nasortul muslimin. Bukan nasortu al muslimun. Bukan. Tapi nasortu al muslimin. Jadi catatan yang perlu diingat. Hafalkan tanda i'rab. Ini harus hafal. Isim mufrad, dhamma, fathah, kasrah, isim musanna, alif, ya, dan seterusnya. Karena dibutuhkan. Kita sudah tahu mana isim mansubnya, kita juga harus tahu apa tanda nasabnya. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Intinya maf'ul bih, isim mansub yang pertama maf'ul bih adalah apa? Korban. Qara'tul Qur'ana. Saya membaca Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini adalah maf'ul bih dan dia mansub. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali hanya ini bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.